Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, pada hari ini Jumat 22 November 2024, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara PDM strip 496-5-2024 tentang pemerkosaan disertai dengan pembunuhan dengan terdakwa atas nama Saudara Ahmad Saiful Rizal dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti yang akan dihadirkan pada persidangan hari ini? Sudah siap, Baik, mungkin silakan dipanggil untuk terdakwa. Baik, kepada petugas, tolong menghadirkan terdakwa atas nama Ahmad Saiful Rizal untuk memasuki ruang persidangan. Untuk terdakwa silakan duduk di tengah dulu. Baik, sekali lagi saya tanyakan, untuk penuntut umum apakah sudah siap dengan alat bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan pada hari ini? Baik, kami telah siap dengan alat bukti kami majelis hakim, dan kami juga telah menghadirkan 4 orang saksi dalam persidangan ini dengan beberapa barang bukti. Baik, untuk terdakwa silakan menempatkan posisi di samping penasihat hukumnya. Kepada penuntut umum silakan panggil saksi yang akan dihadirkan. Baik, hakim, petugas, silakan hadirkan saksi dengan atas nama saudara Ihsan Nurmali, Muhammad Erwin, Muhammad Agus Riansyah, dan saudari Sandra Nur Aisyah Qaulun Nisa untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, sidang pada hari ini pemeriksaan saksi-saksi dengan alat bukti, barang bukti yang dijadikan oleh penuntut umum akan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Selamat siang para saksi. Hari ini para saksi akan diperiksa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Ahmad Saiful Rizal. Apakah saksi bersedia? Kepada para saksi, silakan maju ke depan untuk menyerahkan identitas masing-masing. Baik, silakan untuk saksi. Untuk yang pertama di sebelah sini terlebih dahulu bisa menjelaskan ataupun melampirkan identitasnya. Sebutkan nama dan lain sebagainya. Nama saya Agus Sarari Majid. Tanggal lahir Balikpapan 20 Januari 2020. Alamat Jalan Sukamaju kedua, Jalan Sumatera. Status menikah, pekerjaan dagang. Nama saya Muhammad Erwin Yajid, tanggal lahir sangat lokal 29 September 1965. Alamat saya Jalan Kiai Jamat Dahlan. Pekerjaan saya sebagai guru. Status saya
dan kawin. Yang di belakang, silakan bukan identitasnya. Perkenalkan, saya Zahra Raisa Farisa, tempat tanggal lahir Samarinda 19 Maret 2002. Alamat Jalan Taukumar, Durian Tunggal 2. Jenis kelamin perempuan. Pekerjaan mahasiswa, status belum nikah. Selanjutnya silakan yang terakhir. Nama saya Muhammad Agus Aryansa, tempat tanggal lahir Tanah Grogol 16 Agustus 2003. Jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Kapten Pere Tendian. Status belum menikah. Pekerjaan saya mahasiswa. Baik, sudah sesuai semua ya. Silakan lanjut yang mau. Sebelum para saksi memberikan keterangan, maka para saksi akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan jika saksi memberikan keterangan palsu, maka saksi bisa dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman 7 tahun penjara berdasarkan pasal 242 KUHP. Apakah saudara bersedia? Bersedia, please. Baik, kepada juru sumpah silakan menempatkan diri, dan untuk saksi silakan berdiri. Sebelum disumpah, saya bertanya apakah semuanya beragama Islam? Islam. Ya, ikutin perkataan saya. Saya bersumpah sebagai saksi. Saya bersumpah sebagai saksi Akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan. Baik, kepada penuntut umum, untuk pemeriksaan saksi, apakah akan diperiksa secara bersama-sama atau terpisah? Baik, majelis hakim, saksi akan diperiksa secara terpisah. Saksi atas nama siapa yang terlebih dahulu untuk diperiksa? Saksi saudara Bagus. Baik, silakan kepada para saksi yang lain yang tidak disebutkan namanya untuk dapat meninggalkan ruang persidangan menunggu di luar, dan saksi dilarang berbincang-bincang dengan saksi lain tanpa seizin majelis hakim. Apakah dapat dimengerti? Mengerti, majelis. Baik, selain Bagus Iksan Rahim, boleh meninggalkan ruangan. Kepada penuntut umum, saudara saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait apa? Baik, majelis, saksi Bagus yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum adalah sebagai saksi yang melihat adanya tindakan pemerkosaan dan pembunuhan. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat, ya. Baik, apakah saksi mengenal terdakwa? Tidak. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak. Kepada saudara saksi, apakah mengenal penuntut umum dan penasihat hukum? Tidak. Kepada saudara saksi, apakah mengerti mengapa saudara dipanggil ke persidangan ini? Nanti, ya. Baik, kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang dihadirkan. Baik, majelis. Baik, kepada saudara saksi Bagus, apakah saudara saksi sebelumnya mengetahui hubungan antara terdakwa Ahmad Saiful Hidayat dengan korban Siti Rukayah? Saya tidak tahu hubungan Tidak mengetahui. Apakah sebelumnya saudara pernah melihat interaksi antara terdakwa dengan korban yang menunjukkan adanya konflik? Tidak pernah, saya tidak pernah melihat mereka berdua itu. Baik, saudara saksi, di mana keberadaan saudara saksi setelah terjadinya kejadian di pada malam hari itu? Saya waktu itu di rumah. Dari mana saudara saksi mengetahui? Saya mengetahui tentang hal ini dari saudari Enas Perwenda. Bisa saudara saksi jelaskan saudara itu
saudari Enda tuh tetangga sekitar rumah. Untuk saudara saksi bisa dinyalakan suaranya ya. Silahkan lanjut. Baik, jadi apakah saudara saksi ini mengetahui peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 yang lokasinya berada di belakang toko Alfamart di Jalan Teguh? Saya mengetahui. Dari pernyataan saudara saksi mendengar dari salah satu warga. Bisakah saudara saksi beritahukan bagaimana kondisi korban saat ditemukan oleh warga? Kalau dari yang diberitahu oleh saudari Enda itu dia sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari yang saudara saksi dengar, dapatkah saudara saksi menjelaskan kondisi pakaian korban saat ditemukan? Kalau itu saya kurang, maksudnya agak lupa ya. Tapi seingat saya kalau tetangga itu dia sudah dapat celana, cuma kalau masih berusaha banyak di atas. Apakah saudara saksi mengetahui tempat lokasi terjadinya peristiwa itu? Saya tahu. Tahu. Bisakah saudara saksi menjelaskan bagaimana tempat korban di lokasi tersebut? Bagaimana keadaannya dan lokasi tersebut apakah dalam kondisi gelap atau terang? Mohon bilang, Bu. Ya, baik. Dapatkah saudara saksi jelaskan bagaimana kondisi korban dalam keadaan ditemukan? Apakah dalam kondisi gelap atau terang? Kebetulan di situ agak gelap, cuma masih ada penerangan sedikit. Dan setelah menemukan korban, tindakan apa yang dilakukan oleh warga saat ditemukan korban? Langsung kemarin tuh katanya langsung dievakuasi. Cuma untuk dievakuasi mana kita dulu karena saat itu masih diurut. Dari pihak jaksa penuntut umum sudah selesai memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, kepada penasihat hukum apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Menulis ada yang ditanyakan kepada saksi. Silakan menuju. Untuk saudara saksi, Anda menyampaikan informasi ini tadi berdasarkan apa yang Anda dengar dari masyarakat. Iya. Jadi seperti itu. Dari saudari Enda. Dari saudari Enda. Jadi apakah Anda memastikan kebenaran sumber informasi tersebut sebelum membuat pernyataan tentang hubungan terdakwa dan korban? Iya, saya mau mengatakan dulu. Lalu apakah informasi yang Anda dengar memberikan bukti kuat bahwa terdakwa terlibat langsung dalam tindakan pemerkosaan atau pembunuhan? Informasi yang Anda dengar dari saudara Endang tadi, saudari Endang, apakah informasi tersebut memberikan bukti kuat bahwa terdakwa terlibat langsung dalam tindakan pemerkosaan atau pembunuhan? Kurang tahu, Bu. Baik, apakah ada lagi? Masih ada yang informasi? Apakah saudara saksi mengetahui lokasi kejadian ada tempat yang biasa dikunjungi oleh terdakwa atau korban? Bagaimana? Apakah Anda mengetahui apakah lokasi kejadian adalah tempat yang biasa dikunjungi oleh terdakwa atau korban? Tidak tahu. Cukup yang saudara saksi. Baik, sebelum itu saya tanyakan kepada saudara saksi, berarti termasuk juga penuntut umum, berarti saudara saksi ini dihadirkan adalah saksi yang hanya sekedar mendengar. Iya, Nah, saya tanyakan kepada saksi, Anda mendengar dari saudara Enda? Saudari Enda. Oke, saudari Enda ini melihat secara langsung atau juga mendengar?
Dia mendengar orang minta tolong. Menjelaskan. Di dalam lokasi kejadian tersebut? Iya, di lokasi. Apakah Anda mengetahui lokasi ini? Anda ini posisinya di mana? Gimana? Maksudnya? Dia mendengarkan, benar? Iya. Mendengar. Nah, posisi Anda ketika mendengar itu di mana? Saya kurang tahu kalau itu. Oh, berarti tidak, Anda tidak menyampaikan hal itu ya? Berarti hanya sekedar mengetahui bahwa ada kejadian seperti ini. Cuma kalau dia untuk tempatnya waktu didengar itu, saya kurang tahu. Tapi setelah kejadian tersebut, saya akan tahu itu tempatnya di mana. Setelah warga datang ke belakang situ, di belakang suara itu. Berarti Anda mengunjungi lokasi kejadian tersebut ketika Anda sudah mendengar? Iya, saya sempat ke situ juga setelah warga-warga. Apakah ada hal-hal yang Anda lihat ketika di dalam lokasi kejadian tersebut? Nggak ada sih, menjelaskan sudah ini. Maksudnya di situ masih ada sisa-sisa bercak darah aja sih. Kalau untuk ini, saya kurang ini juga, nggak tahu. Baik. Bagaimana? Tadi saudara ini setelah mendengar informasi lalu datang ke lokasi kejadian begitu ya? Nggak langsung, kan itu saya dengarnya itu setelah berapa hari gitu. Jadi yang bisa dijelaskan berapa hari? Itu kalau dasar saya ingat itu tanggal 9 saya dengar. Lalu saudara datang ke lokasi kejadian? Saya sempat datang situ karena saya juga sering lewat situ kalau mau masjid. Jadi setelah berapa hari kira-kira? Setelah 2 hari. 2 hari. Itu jarak rumah saudara ke lokasi kejadian itu kira-kira berapa meter? Sekitar 300 meter. Jadi kan sudah 2 hari lewat loh, ya, dari apa itu terjadi, lalu Anda terus yang Anda lihat tuh apakah masih ada sekiranya tuh bukti-bukti yang dari omongan yang Anda dengar dari 2 hari lalu? Gimana? Anda datang lokasi kan? Iya. Dijelaskan tuh di data alfam ini ada bla seperti itu kan? Ya, ada bercak. Tujuannya kan penasaran, lalu ingin membuktikan seperti itu kan? Dan ke situ kan Ada bercak darah. bercak darah aja. Iya, masih. Terus apakah saudara ini kenal dengan pelaku atau korban? Saya tidak kenal, tapi saya tahu anaknya. Jadi sekitar situ aja gitu kan? Iya. Terus setelah Anda mendengar informasi dari saudara siapa sih? Saudari Enda. Saudari Enda. Ya. Reaksi saudara seperti apa? Saya kaget juga gitu karena yang saya tahu anak itu tuh baru-baru juga di situ. Pelakunya. Baik, keterangan saudara kami anggap cukup. Saksi dapat diminta dalam persidangan dan saudara akan kami hadirkan kembali dalam persidangan jika keterangan saudara kami perlukan kembali. Apakah bersedia? Bersedia. Sebelum meninggalkan ruangan, boleh maju ke depan untuk mengambil identitas. Baik, untuk penuntut umum, saudara saksi atas nama siapa ya untuk selanjutnya? Selanjutnya kami hadirkan saksi saudara Ervin. Silakan dipanggil. Silakan. Baik, untuk saksi yang kedua, kepada penuntut umum, saudara saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait apa? Saudara Ervin ini sebagai keluarga dari korban. Keluarga ya? Iya, tepatnya sebagai om dari korban. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak. Apakah saudara mengenal penuntut umum dan penasihat hukum? Mengenal ya? Mengenal. Baik. Mengenal atau tidak? Penuntut umum dan penasihat hukum mengenal atau tidak? Tidak. Jadi mengenal atau tidak? Tidak. Tidak ya? Tolong ketika menjawab
dipikirkan terlebih dahulu ya. Dan silakan lanjut. Saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa Anda dihadirkan pada persidangan hari ini? Mengerti majelis. Baik. Lanjut. Saya dihadirkan sebagai saksi atas perkara pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban. Baik, kepada penuntut umum dipersilakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang dihadirkan. Baik, majelis. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi. Saudara Erwin ini sebagai keluarga, tepatnya sebagai om dari korban, apakah betul? Betul. Saudara Erwin sebagai keluarga, apakah saudara dapat menjelaskan bagaimana pertama kali Anda sebagai om atau keluarga mengetahui terjadi peristiwa yang terjadi kepada korban? Baik. Saya mengetahuinya belum secara pasti karena saya hanya diceritakan oleh saudara Bagus. Jadi pertama kali saudara ini mengetahui kejadian tersebut dari saudara Bagus. Betul. Bagaimana saudara Bagus memberitahu kepada saudara? Saudara Bagus bercerita kepada saya bahwa korban mengalami kejadian tersebut. Lalu saudara Erwin sebagai keluarga korban, apakah sebelumnya mengetahui ada hubungan antara korban dengan terdakwa Ahmad Saiful Rizal? Kalau untuk hubungan saya tidak mengetahui. Jadi sebelumnya itu saudara pernah melihat atau mendengar saudara korban dengan terdakwa ini memiliki hubungan? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti kemarin itu saat kejadian saudara tidak mengenal juga dengan terdakwa? Betul. Sebagai keluarga korban, apakah saudara tahu korban ini memiliki kondisi mental atau emosional korban beberapa waktu terakhir? Sejak korban diceraikan oleh suaminya dan ditinggalkan oleh keluarganya. Lalu sebelumnya korban ini ada pernah bercerita atau memberitahu keluarga tentang ancaman atau masalah yang dihadapinya bersama terdakwa? Tidak. Tidak pernah ya? Lalu apakah korban ini pernah menunjukkan perubahan perilaku yang dihadapinya dengan kondisi mentalnya yang terganggu? Tidak ada. Tidak ada ya? Jadi sehari-hari itu korban terlihat sehat dan biasa saja ya? Korban ini tinggal sendiri atau bersama keluarganya? Bersama keluarganya. Sama siapa saja? Apakah sama ibu bapaknya? Dia tinggal bersama saudaranya. Sama saudaranya ya? Lalu bagaimana reaksi saudara sebagai keluarga dari korban saat mengetahui terjadinya kejadian yang menimpa korban tersebut? Sangat sedih majelis karena korban merupakan keponakan saya. Saat kejadian tersebut, apakah saudara pergi ke tempat lokasi kejadian? Saat kejadian saya tidak pergi. Jadi saudara ini bertemu atau melihat korban itu saat di mana? Apakah sudah di tempat kejadian atau sudah dievakuasi ke rumah sakit? Saat sudah dievakuasi. Saat dievakuasi ya. Saat saudara melihat korban, apakah saudara melihat tanda-tanda kekerasan di tubuhnya? Ya, majelis saya melihat ada lebam di wajahnya, bagian mata kiri, dagu, dan di leher. Lalu untuk keterangan saudara ini, apakah sudah saudara berikan secara rinci kepada penyidik? Nah, Lalu untuk keluarga dari terdakwa ini, apakah setelah terjadi kejadian tersebut
pernah mendatangi keluarga dari korban atau saudara sendiri untuk melakukan pertanggungjawaban atau perminta maafan? Tidak pernah mengingat. Sejak kejadian tersebut, keluarga dari terdakwa tidak ada melakukan minta maaf. Lalu untuk pandangan saudara, bagaimana perilaku terdakwa dalam kasus ini, terutama setelah kejadian ini? Apakah terdakwa menunjukkan tanda-tanda penyesalan? Misalnya seperti ini ya. Saya rasa cukup majelis pertanyaan dari penuntut umum. Baik, kepada penasihat hukum apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada lagi. Silakan. Baik, saudara RP, Anda tadi menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban. Nah, Lalu bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa terdakwa merasa sangat menyesal? Anda tahu dari mana? Sedangkan Anda ada keluarga korban. Ada yang menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Anda. itu mungkin setiap orang itu ada penyesalannya gitu. Jadi saya hanya menggambarkan sedikit. Jadi itu harus menggunakan sedikit. Nah, Korban ponakan ya? nah, Apakah saudara dekat dengan korban? nah, korban itu merupakan ponakan saya. Kalau Anda dekat dengan korban, apakah si korban ini sering keluar malam atau bagaimana? Dalam keadaan normal itu dia kan tadi saudara menjelaskan bahwa korban ada memiliki kesehatan Anda, gangguan kesehatan mental ya. Itu terjadinya setiap kapan kalau Anda memang dekat dengan korban tersebut? Itu terjadi setiap malam. Ibu saksi, suaranya bisa ditinggikan lagi ya? Kalau mendapat ketenangan ya. Gangguan mental itu biasa terjadi setiap malam ya. Di malam itu apakah saudara ada main ke rumahnya atau melihat dia sedang bermain atau keluar rumah seperti itu? Saya tidak terlalu sering bertemu korban. Cuman saya hanya pernah melihat korban itu mengalami gangguan psikis mentalnya pada malam hari. Pada saat saya ketemu korban. Gimana? Apakah ada lagi? Silakan. Anda tadi menyatakan bahwa setelah kejadian tersebut Anda melihat langsung kondisi korban. Saya melihat pada saat sudah informasi. Iya. Anda melihat langsung? Ya. Untuk perasaan Anda sebagai objek, sebagai bagaimana sekarang ya? Saya sangat sedih majelis. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan untuk penasihat hukum? Cukup penjelasan. Baik, pada saudara saksi atas nama siapa? Muhammad Al-Penyazi. Saya tanyakan, Anda keluarganya benar? Benar. Keluarga dari korban atas nama siapa? Siti Lukaya. Apa saya tanyakan kembali ya, saya pertegas kembali, apakah Anda cukup dekat dengan pihak korban? Dekat apa tidak? Anda tadi mengatakan dekat.
boleh saya ketahui bahwa apakah Anda mengetahui bagaimana sih kepribadian dari pihak korban? Kepribadian dari Ya, bagaimana sih keseharian? Apakah bagaimana? Korban seperti apa? keseharian korban itu sebagai janda yang mulia. Dan korban itu mengalami gangguan mental sejak diceraikan oleh suaminya. Bisa dilanjut. Lanjut. Apakah cukup atau tidak? Cukup. Untuk hakim anggota lain? Baik, saya ingin bertanya kepada saudara saksi. Anda tadi mengatakan bahwa Anda adalah om dari korban ya. Kemudian bagaimana Anda bisa memastikan bahwa korban ini adalah keponakan Anda? Apakah Anda melihat kejadian secara langsung atau melihat berada di tempat kejadian atau pada saat di rumah sakit sedang melakukan visum? Saya hanya melihat pada saat dilakukan visum. Setelah dilakukannya visumnya, Anda memastikan bahwa itu adalah korban dan itu adalah keponakan, dan itu benar-benar keponakan Anda ya, bukan orang lain ya? Benar. Baik. Pertanyaan terkait dengan masalahnya sih. Jadi target saudara ketemu dengan keponakan Anda sebelum kejadian itu kira-kira berapa lama? Atau 2 hari sebelum kejadian tersebut, 2 hari sebelum kejadian tersebut? tepatnya tanggal 6 September 2024. Kalau saudara sebagai om, jadi tadi saudara bilang cukup dekat dengan sering berkomunikasi gitu sama saudara. Jadi terus dia pernah nggak apa tuh curhat atau ceritain masalahnya ke saudara sebagai om? Curhat seperti itu tidak pernah menyelis. Terus sepengetahuan Anda, dia punya kebiasaan tertentu yang aneh atau lazim gitu? Sejauh ini saya belum pernah melihat kegiatan aneh dari korban tersebut. Terus dia juga sepengetahuan saudara, dia tidak pernah tuh ke satu tempat yang saya dia kunjungi sudah 2 tahun. Tidak tahu. Tidak pernah melihat tidak ada yang aneh. Menurut Anda depresi itu aneh atau tidak? Oh, seperti tadi Anda mengatakan Anda pernah melihat bahwa korban itu depresi, benar? Nah, seperti apa sih? Depresi dari korban Yang Anda lihat dari korban? seperti ini. Kemudian Selain momen sendiri ada yang Anda pernah lihat seperti berbincang-bincang seorang diri ya? udah berapa kali ya melihat seperti itu? Saya nggak sering untuk bertemu dengan korban, dan saya pas saya ke rumah korban, saya lihat korban seperti itu. Baik, keterangan saudara saksi kami akan cukup. Saksi dapat meninggalkan ruangan persidangan dan saudara akan kami hadirkan kembali di dalam persidangan. Jika keterangan saudara kami perlukan kembali, apakah bersedia? Sebelum keluar, boleh maju ke depan untuk mengambil identitas. Baik, saya lanjutkan kepada penuntut umum. Saudara saksi atas nama siapa selanjutnya ini dihadirkan? Baik, majelis, untuk saksi selanjutnya yang akan dihadirkan atas nama Gus Syariansa yang akan memberikan keterangan karena saksi tersebut melihat korban dan terdakwa sedang bersama. Baik, silakan dipanggilkan.
Silakan maju. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Dan saya dalam keadaan sehat. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Mengenal Saudara sebagai apa yang terdakwa? Sebagai apa? teman. Sebagai temannya terdakwa ya? Apakah saudara saksi mengenal penuntut umum dengan penasihat hukum? Tidak majelis. Saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa Anda dihadirkan pada persidangan hari ini? Mengerti majelis. Baik, kepada penuntut umum dipersilakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang Anda hadirkan. Majelis, untuk saudara saksi, saudara Agus, ya, saya ingin bertanya, pada malam tanggal 7 September 2024, di mana saudara berada dan saudara ini sedang bersama siapa? Pada malam itu saya ingin pulang ke rumah dan saya melihat saudara Rizal sedang berdoa dengan perempuan lain. Apa yang sedang Anda lakukan? Cuman lewat aja atau Anda mau kemana pada malam itu? Saya hanya lewat saja. Tadi saudara mengatakan kalau melihat saudara terdakwa sedang bersama dengan wanita lain. Apakah Anda mengenal wanita tersebut? Saya tidak mengenal. Apakah saudara Agus sempat berinteraksi atau berbicara dengan terdakwa pada malam itu? Saya tidak sempat berinteraksi. Berarti hanya bertemu saja. Bertemu. Selanjutnya, apakah terdakwa menunjukkan perilaku yang mencurigakan pada saat saudara saksi bertemu dengan terdakwa? Saya merasa saudara melakukan perilaku yang mencurigakan karena terdakwa sedang berdoa dengan perempuan lain di tempat yang remang-remang. Oke, baik. Anda melihat terdakwa dan juga korban berada di tempat yang remang-remang hanya berdua saja atau ada orang lain yang melihat selain Anda? Hanya berdua. Baik, kemudian apakah saudara mengenali barang-barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan ini dalam pakaian yang dikenakan oleh terdakwa? Benar? Pakaian yang terdakwa? Jadi itu terdakwa? Kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang Seberapa lama saudara saksi berada di dekat terdakwa dan korban sebelum kejadian tersebut terjadi? Tidak terlalu lama karena saya setelah melihat terdakwa, saya langsung memanggil teman-teman terdakwa. Setelah itu saya langsung pulang. Untuk mengawasi terdakwa. Saudara mengatakan bahwa terdakwa bersama perempuan lain. Ya. Perempuan itu pacarnya atau Anda kenal atau bagaimana? Saya tidak mengenal perempuan itu dan saya tidak tahu hubungan antara dia dengan perempuan itu. Perilaku yang janggal itu seperti apa yang mereka lakukan ini? Sedang berdoa di tempat yang remang-remang dan posisi saudara Rizal ini dalam keadaan pengaruh alkohol. Anda tahu kenapa di dalam rumah? Karena sebelum itu saya duduk-duduk di depan mes. Mau tahu dia menggunakan alkohol dari mana? Karena Anda hanya duduk. Dari teman-teman yang saya panggil. Ya. Anda bisa memastikan perilaku janggal dari mereka di tempat rumah itu? Bagaimana Anda bisa menyimpulkan? Anda tadi mengatakan bahwa terdakwa bersama korban itu melakukan hal-hal
semacam janggal seperti itu ya. Anda bisa menyimpulkan dari mana kalau memang mereka melakukan cara-cara yang tidak semuanya? Karena lagi persoalan menyebabkan orang rumah dan tidak ada orang seperti ini. Jadi kalau diketahui pasti melakukan hal-hal yang seksual menurut Anda? Pada saat Anda tadi hanya lewat saja, berarti tidak lama ya mendengar kabar dari terdakwa. Pada saat Anda siap itu mereka sedang apa? Seperti apa? Interaksinya bagaimana? Ngobrol atau hanya berdoa duduk saja? Yang berdua, saya tidak terlalu melihat kalau mereka saya melihat berdua. Berdua itu tidak tidak harus menjurus ke sana. Izin yang mulia, pertanyaan dari penasihat hukum menyebutkan saksi yang kami hadirkan, dan itu tidak terima dari pertanyaan tersebut. Baik, tolong kasih pemahaman. Untuk ada teman penelpon maka Anda mengenai terdakwa ini mempunyai kekasih atau pasangan? Tidak punya masalah. Kemudian tidak ya? Bagaimana? Apakah Cukup hanya sampai baik? Saya tanyakan kepada saksi, apakah Anda mengenal saudara terdakwa? Untuk terdakwa, apakah Anda mengenal saudara saksi? Dia apakah benar teman Anda? Benar, saya. Teman seperti apa? Apakah cukup dekat? Tidak. Tidak. Baik. Kemudian untuk saudara saksi, tadi saksi melihat saudara terdakwa dengan seorang wanita. Nah, Anda langsung menyimpulkan hal tersebut itu adalah hal negatif seperti apa? Karena Anda kan posisinya baru mengetahui saudara terdakwa sedang mabuk itu ketika Anda mengunjungi rumah terdakwa, benar? Bagaimana tuh? Karena saudara Rizal ini berduaan dengan wanita yang saya tidak kenal di tempat yang remang-remang. Apakah saudara Rizal memang seperti itu orangnya? Kalau mereka seperti apa sih keberadaan dari pihak terdakwa? Yang Anda ketahui sebagai teman ya? Ya, seperti apa? Anda teman atau tidak? Teman. Yang Anda ketahui seperti apa saudara terdakwa ini? Kami minum-minum, Kemudian sering ngumpul-ngumpul bareng rumah. Saudara saksi, apakah pada saat Anda sering bertemu dengan terdakwa, Anda mengetahui bahwa terdakwa ini meminum, apakah setelah minum saudara terdakwa memang nafsunya meningkat, makanya dia sampai berduaan dengan perempuan yang saudara sendiri tidak mengetahui perempuan itu siapa? Oleh itu saya kurang tahu, karena saya tidak ikut dalam minum. Tidak pernah sama sekali. untuk saudara terdakwa, apakah benar bahwa saksi tidak pernah ikut bersama Anda di acara ini? Di majelis keberatan pada saat itu si Agus ini juga minum. Apakah Anda sadar memberikan keterangan tersebut dalam persidangan? Saya setuju. Jadi keterangan seperti apa yang saya ikut ini? Saksi benar melihat saja atau ikut minum-minum? Lihat saja. Lihat saja. Baik. Saudara saksi, mohon menyampaikan keterangan yang sebenarnya karena saudara saksi telah disumpah tadi.
Apakah yang dikatakan oleh saudara terdakwa benar atau tidak? Tidak. Baik. Oke, pembuatan satu. Jadi saudara lihatnya dari jauh dulu ya? Iya. Saya hanya mau lewat saja. Cukup jauh lah atau dekat kira-kira berapa meter? Kira-kira 50 sampai 100 meter. Jauh berarti ya? Lumayan. Terus dari sepenglihatan saudara tuh dari jarak jauh tuh apakah ada? Jadi kan saudara bilang pabrik kan? Ya. Dari jauh tuh ada nggak kelihatan jalan yang sempoyongan atau indikasi-indikasi pabrik lah seperti itu? Saya tidak melihat. Ya. Dari intinya Anda, saudara saksi melihat dia sedang berduaan. Berduaan dengan perempuan lain yang saya tidak kenal perempuan. Gimana? Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah ada pertanyaan tambahan untuk saudara saksi? Baik, keterangan saudara saksi kami yang cukup. Saksi dapat meninggalkan ruangan persidangan dan saudara akan kami hadirkan kembali apabila di dalam persidangan membutuhkan keterangan saudara. Apakah bersedia? Bersedia majelis. Silakan meninggalkan ruangan dan mengambil identitasnya. Baik, saya lanjut. Kepada penuntut umum, saksi atas nama siapa yang akan dihadirkan selanjutnya? Baik, majelis, saksi selanjutnya akan kami hadirkan adalah saksi Aisyah. Baik, silahkan dipanggilkan. Baik, kepada saudari saksi, apakah saudari saksi dalam keadaan sehat hari ini? Sehat majelis. Apakah saudari saksi siap memberikan keterangannya? Siap majelis. Saudari saksi, apakah saudari mengenal terdakwa? Iya, saya mengenalnya. Beliau teman minum saya, teman bermain. Teman bermain, ya. Lalu saudari saksi, apakah mengenal penuntut umum dan penasihat hukum? Tidak majelis. Baik, kepada penuntut umum boleh melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi yang Anda hadirkan. Baik, majelis. Saksi Aisyah yang kami hadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum adalah saksi yang melihat terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban. Kepada saudara Aisyah, di mana keberadaan saudara Aisyah ini berada pada malam tanggal 7 September 2024 dan dengan siapa saja? Saya berada di sebuah bangunan di warung bekas renovasi untuk acara minum-minum. Di sana sudah ada saudara Roni, Rio, Cowot, Agus, dan Junaidi. Apakah saudara melihat terdakwa Ahmad Saiful Nizar di lokasi tersebut? Tidak. Di lokasi minum-minum? Iya. Ya. Bagaimana perilakunya pada saat itu? Perilakunya beliau dalam keadaan mabuk. Apakah saudara saksi melihat korban Siti Rukaya pada malam kejadian? Tidak. Saya ulangi lagi, saksi. Apakah saudara saksi melihat korban Siti Rukaya pada malam kejadian? Iya. Lihat apa tidak? Lihat. Dan di mana posisi korban ketika pertama kali saksi melihatnya? Saya melihat korban pertama kali di belakang garasi Alfamart di Jalan Rokungan. Apakah saudara sempat berinteraksi dengan terdakwa atau korban? Iya. Apakah saudara Aisyah mendengar sesuatu teriakan atau minta tolong pada malam kejadian? Iya, saya mendengar suara teriakan minta tolong. Setelah mendengar suara tersebut, tindakan apa yang saudara lakukan? Saya mencari sumber suara tersebut yang
yang berasal dari belakang garasi Alfamart. Baik, saudara saksi. Apa yang saudara lihat saat mendekati lokasi kejadian? Saya melihat terdakwa dan korban sedang melakukan hubungan badan. Bagaimana kondisi korban saat itu? Di saat Anda lihat sedang berhubungan badan itu? Posisinya yang terdakwa berada di atas dan korban berada di bawah. Baik. Setelah Anda bertemu dengan melihat posisi korban, apakah ada tanda-tanda luka atau cedera yang jelas? Iya, ada. Karena terdakwa memaksa korban. Memaksa korban ini memaksa untuk berhubungan badan atau bagaimana? Ditarik buat berhubungan badan. Berarti dalam kondisi dipaksa? Iya. Selanjutnya, apakah saudara melihat barang-barang tertentu di sekitar lokasi seperti pakaian atau benda lainnya yang tampak mencurigakan? Tidak. Sekali lagi saya ulang, apakah saudara saksi melihat barang-barang tertentu di sekitar lokasi seperti pakaian atau benda lainnya yang tampak mencurigakan? Iya, saya melihatnya. Kepada saudara jadi saksi, mohon memberikan keterangan yang sebenarnya, karena jika Anda memberikan keterangan palsu maka Anda diancam pidana selama 7 tahun penjara. Mengerti? Silakan dilanjut. Baik, Anda tadi menyatakan bahwa melihat barang-barang tertentu. Ya. Apakah barang yang digunakan oleh korban dan barang dipakai oleh terdakwa? Benar. Lalu saat saudara saksi melihat terdakwa dengan korban ini sedang melakukan hubungan badan, bagaimana reaksi atau perilaku yang diperlihatkan oleh terdakwa saat itu? Terdakwa kaget dan terlihat kaget dan panik, lalu mengusir saya dari tempat kejadian. Jadi saudara terdakwa ini sempat mengusir saudara ya? Iya. Lalu apakah terdakwa menyampaikan sesuatu kepada saudara atau setelah mengusir saudara itu dia ada berbicara lagi tidak? Iya, terdakwa ada mengatakan pergi kau dari sini. Jadi dia mengusir saudara secara tegas ya? Iya. Tanpa memperjelaskan apa yang dilakukan dengan korban saat itu. Iya. Lalu saat saudara melihat itu bagaimana sebenarnya kondisi tempat kejadian tersebut? Apakah memang sunyi, sepi, gelap, atau seperti apa? Kondisi di tempat kejadian sepi, gelap, tapi minim pencahayaan. Jadi masih bisa dilihat ya? Iya. Karena ada sedikit cahaya. Baik majelis, kami rasa cukup pertanyaannya. Baik, kepada penasihat hukum apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang saksi. Transaksi pada saat itu ikut di BNN itu berapa orang? Ada 5. Termasuk terdakwa. Iya. Dalam keadaan melihat terdakwa, apakah saksi dalam keadaan mabuk atau sedang? Saya minum, cuman tidak terlalu banyak, jadi saya masih sadar. Sadar ya? Bila kita sadar. Jadi. Suaranya mohon dikeraskan ya. Saudara saksi, pada saat saudara saksi melihat kejadian tersebut, apakah saudara saksi langsung memberitahu orang lain atau langsung melaporkan ke pihak berwajib? Langsung lapor. Memberitahu warga sekitar. Warga sekitar. Iya, warga. Hanya Anda saja kan yang melapor warga sekitar atau teman yang bersama Anda terdakwa itu? Saya saja. Hanya Anda saja. Baik.
Anda menyatakan bahwa kejadian tersebut dalam keadaan minimnya pencahayaan. Minimnya pencahayaan itu seperti apa Anda lihat? Adanya lampu kayak pencahayaan di dekat kayak pencahayaan lampu jalan. Anda bisa memastikan bahwa pelaku itu memang saudara juga? Iya, bisa. Di mana Anda bisa? Karena saya sebelum kejadian tersebut saya dan terdakwa sedang melakukan minum-minum di warung bekas renovasi. Jadi saya yakin kalau itu terdakwa karena saya mengenali suara dan pakaian yang terdakwa pakai. Anda melihat mereka sedang berhubungan badan. bagaimana? Pemerkosaan dan penganiayaan. Anda tahu dari mana terdakwa melakukan itu? Bukan hanya Anda dan aksi. Anda di sini. Iya, saya diusir, tapi saya melihat dari jarak yang kurang lebih 5-10 meter. 5-10 meter? Iya. Bagaimana bisa memastikan dalam jarak jauh 5-10 meter itu bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut? Menurut saya, majelis instruksi, saya rasa tadi pertanyaannya sudah pihak JPU tanyakan dan sudah dijelaskan juga oleh saksi. Jadi mungkin pada penasihat hukum bisa menjadi pertanyaannya karena tadi sudah dijelaskan. Benar, penasihat hukum tadi pertanyaan sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum ya. Jadi pertanyaan, usahakan pertanyaan yang memang ingin Anda tanyakan. Jangan ada pengulangan bahasa. baik. Silakan dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Untuk tempat kejadian tersebut, apakah jauh dari tempat kalian berdua? Jauh. Lumayan jauh. Lumayan. Pada saat kalian itu kan berkumpul ya? Ya. Terus saudara terdakwa pergi begitu saja atau dia Dia pergi begitu saja. Iya, begitu saja. Anda tahu terdakwa dalam posisi melakukan apa ya? Tahu, karena saya kan yang ikut serta minum. Ini majelis. Ya. Memberikan kesaksian bahwa terdakwa yang masuk di dalam tersebut. Ya. Anda melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa di sini? Pemerkosaan. Ya seperti apa? Pemerkosaan itu seperti apa? Berhubungan Dengan melakukan apa? Saya menanyakan yang seperti itu. Dia melakukan dengan sengaja atau memang tidak sengaja atau sama-sama mau? Anda mengenal korban? Tidak. Bisa jadi itu pacarnya. Kalau mereka melakukan sama-sama mau, apakah itu termasuk pemerkosaan? Izin majelis, pertanyaan dari penasihat hukum ini menyudutkan saksi yang kami hadirkan karena dari awal saksi sudah menjelaskan bahwa korban sempat berteriak minta tolong, makanya dihampiri oleh saksi. Seperti itu majelis hakim. Baik, penasihat hukum, apakah ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Saya hanya memastikan benar atau tidak akan terjadinya pemerkosaan tersebut. Apakah sudah cukup atas keterangan yang tadi disampaikan? Menurut saya belum habis, karena saksi tidak menjelaskan kejadiannya seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa. Untuk penasihat hukum, tadi sudah disampaikan, sudah ditanyakan kepada jaksa penuntut umum bagaimana kronologinya yang Anda lihat. Dan tadi Anda memberikan keterangan kan bagaimana posisi terdakwa maupun juga korban. Benar? Benar. Itu. Apakah ada lagi? Jadi sedikit, tadi Anda memberikan keterangan bahwa ada kekerasan ya? Iya, dilakukan kekerasan. terdakwa. Itu seperti apa? Menarik korban. Menarik. 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 Iya, menarik. Pada saat korban ingin kabur, seperti apa?
Iya. Jadi dia ditarik paksa sama terdakwa. Pada saat Anda melihat korban, terdakwa masih tetap menarik itu? Saya melihat mereka sudah melakukan hubungan badan. Cukup berdiri saja. Baik, saksi, saya tanyakan kembali ya. Anda melihat terdakwa dengan korban di saat posisi penarikan terdakwa dari korban atau di saat sedang melakukan? Tadi tidak sesuai apa yang Anda berikan yang ditandakan oleh JPU dengan prinsip hukum, tidak sesuai, tidak sinkron. Saya melihat terdakwa dan korban sedang melakukan atau sedang di saat terdakwa melakukan. Saya yang Anda berikan tadi mengenai di saat itu betul atau tidak? Karena saya melihat ada bekas tarikan di tangan korban. Berarti Anda langsung menyimpulkan bahwa itu ditarik sama terdakwa? Iya, karena dia sempat juga meminta tolong, berteriak meminta tolong. Anda mendengar hal itu? Iya, mendengar. Anda di saat itu posisi sedang mabuk ya? Sedang ikut minum-minum, benar? Iya ikut, tapi untuk terdakwa benar dia minum? Benar, majelis. Silakan. Iya, saya minum, tapi tidak sampai dalam keadaan mabuk. Jadi saya minum tuh sedikit. Berapa gelas? Nggak sampai 1 gelas. Biasanya sering melakukan minum-minum itu berapa gelas? Bisa bilang? Biasanya, Anda sering minum? Sering. Biasanya berapa sih yang Anda lakukan minum itu berapa kali? Kurang lebih 2 atau 3 kali. 3 gelas. Yang mana betul? 2 sampai 3 gelas. Berarti saat itu Anda masih sadar atau tidak? Masih setengah sadar. Setengah sadar atau sadar? Tadi Anda mengatakan Anda sadar. Lalu sekarang Anda menyatakan Anda setengah sadar. Gimana yang betul? Saya ingatkan kembali. Jika saksi memberikan keterangan palsu maka akan diancam selama 7 tahun penjara. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti. Jadi keterangan yang mana yang betul? Sadar atau setengah sadar? Sadar. Ya. Di saat Anda sedang sama-sama melakukan melakukan minum ya? Iya. Anda melihat terdakwa benar-benar melihat bahwa terdakwa sedang melakukan hubungan itu, apakah benar-benar sadar sih? Sadar. Dengan jarak berapa tadi Anda lihat? 5 sampai 10 meter. Dengan kondisi sadar. Misalnya gelap, tapi ada minim pencahayaan. Oke, pertama Anda minum. Ya. Kemudian Anda melihat terdakwa dengan kondisi situasi yang agak sedikit gelap. Nah, oke. Silakan minum kita. Ini handphone. Dari tempat minum dan terjadinya kejadian itu tuh cukup jauh berarti ya? Cukup. Nah, apa yang menggerakkan saudari sampai ke situ dulu? Lokasi itu apa? Awalnya itu saya dan saudara Roni dan saudara saya dan saudara Roni itu hendak pulang. Namun saya mencari terdakwa di tempat saya minum, tidak ada. Habis itu saya dan saudara Roni kembali mencari kendaraan kami untuk kami pulang. Setelah itu saya mendengar suara teriakan tersebut. Jadi saya sama saudara Roni ini menghampiri dan mencari suara tersebut. Nah, saudari bilang kan salah dengar itu pemerkosaan, seperti itu. Iya. Berarti kan ada unsur paksaan. Kan? Terus saat ini tuh di saat Anda lihat tuh apakah sudah melakukan penetrasi? Kan pemerkosaan berarti
organ intim prianya masuk ke pria awal sudah masuk? Saya kalau itu saya belum lihat, karena yang saya lihat itu baru pakaian yang korban ini baru terangkat sedikit. Iya. Sampai di mana? Kira-kira ya segini. Terangkat. Sebelum itu Anda apakah mengetahui baju korban yang korban menggunakan warna apa? Yang Anda lihat, Anda dengan kondisi sadar kan pada saat itu? Nah, seperti apa warnanya kalau Anda memang melihat secara jelas? Silakan lihat, yang seperti apa warnanya? Ya. Untuk terdakwa menggunakan Terdakwa hitam. Yang hitam. untuk dasar penuntut, apakah benar? Benar majelis. Saya ingin bertanya, pada saat Anda melihat terdakwa, tadi Anda menyatakan bahwa terdakwa ada di atas korban ya? Iya. Bagaimana keadaan korban selain bajunya yang terangkat? Apakah dia masih menggunakan pakaian bawah atau seperti apa? Kalau tahu, jawab tahu. Kalau tidak tahu, silakan jawab tidak tahu. Saya tidak tahu hal itu. Yang saya lihat cuma bajunya terangkat karena saya tidak pas di depan matanya. Maksudnya tuh saya masih ada jaraknya. Lalu keadaan terdakwa, apakah masih menggunakan pakaian bagian bawah? Saya yang Iya. juga. Tidak mengetahui pada saat Anda sedang melihat pada saat itu. Iya, jarak. Jadi bagaimana? Tapi Anda melihat kan? Iya, saya melihat. Jadi seperti ini, yang Anda lihat itu dia sedang melakukan upaya pemerkosaan atau sudah melakukan pemerkosaan? Sudah melakukan. Berarti sudah nggak pakai apa-apa demi bawahnya ya? Kalau misalnya sudah melakukan? Iya. Lalu kenapa menjawabnya tidak tahu? Jadi Anda ini sebenarnya melihat atau tidak sih? Melihat. Baik, pada penuntut umum dan penasehat hukum apakah ada yang ingin ditanyakan pertanyaan tambahan? Ibu Majelis, kami dari Indonesia Hukum ada tambahan. Silakan. Saksi itu mengatakan bahwa di saat Anda melihat kejadian tersebut, Anda diusir oleh terdakwa. Iya. Lalu di pertanyaan yang kami lakukan tadi, Anda mengatakan terjadinya pemerkosaan tersebut adanya bekasnya parekat dari korban. Anda juga menyebutkan adanya bekas kacangnya dari mana? Sedangkan Anda diusir. Anda bisa menyebutkan ada bekas kacangnya dari mana? Kekerasan fisik tadi. Yang ada apa? Tadi Anda mengatakan bahwa korban ini ditarik dengan oleh terdakwa. Anda melihat langsung atau Anda hanya melihat bekas sebelum tangan korban? Melihat bekas. Jadi Anda tidak melihat langsung terdakwa menarik korban? Tidak langsung melihat ya? Tapi Anda menyimpulkan itu bahwa hal tersebut adalah kekerasan terhadap korban? Iya. Cukup baik. Baik, keterangan saksi kami yang cukup. Saksi dapat meninggalkan ruang persidangan dan saudara akan kami hadirkan kembali di dalam persidangan jika keterangan saudara kami perlukan. Apakah bersedia? Bersedia majelis. Baik, sebelum meninggalkan ruangan silakan mengakui identitasnya.
baik pemeriksaan barang bukti, alat bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi dari penuntut umum kami anggap selesai. Saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Baik, untuk terdakwa silakan kembali ke tempat di tengah. Untuk penuntut umum, apakah akan menghadirkan alat bukti lainnya? Iya Majelis Hakim, kami akan menghadirkan alat bukti berupa keterangan ahli. Namun kami belum dapat menghadirkannya pada hari ini, jadi kami minta penundaan sidang 7 hari ke depan untuk menghadirkan keterangan ahli. Itu Majelis Hakim. Bagaimana penasihat hukum? Apakah setuju? Setuju, Majelis. Baik, terima kasih. Persidangan selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan keterangan ahli oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu sidang ditunda 7 hari ke depan. Tepatnya hari dan tanggal berapa, Pak Jenderal? Jumat 29 November 2024. Baik. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 29 November 2024 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, dengan agenda keterangan ahli dari penuntut umum, dan para pihak diperintahkan untuk datang menghadiri sidang karena pemberitahuan ini dianggap pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri. Dapat dimengerti? Dengan demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup.